Alat bersuci itu secara garis besar ada 3. Yang pertama air, yang kedua adalah debu atau tanah, yang ketiga adalah batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna kulla man sami'a qiraati yazdad riqatun fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Ilahi akrimna birrizqil halal warzuqna min haitsu la yahtasib. Yang kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan serta seluruh jajaran pengurus, Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Irwan Hasan Basri. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pagi hari yang berbahagia ini setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, sama-sama kita gugurkan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis yang mulia ini akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati dan akal kita untuk bisa mendapatkan pelajaran dan bisa mengamalkannya dalam keseharian. Dalam kesempatan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DKM dan beberapa pengurus yang menyampaikan langsung kepada saya bahwa kajian yang sebelumnya adalah kitab Tanqihul Qaulil Hadis, Syarah Lubabil Hadis. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji dalam ilmu fikih, ya, dalam ilmu keseharian kita dalam melaksanakan ibadah. Karena ilmu fikih adalah bagian dari ilmu yang mesti kita pelajari. Kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim ataupun juga dalam Ihya Imam Al-Ghazali, menjadi fardu ain, wajib yang patut kita laksanakan, ya, kewajiban personal mempelajari ilmu yang kita gunakan dalam keseharian kita. Ini disebutnya, kalau disebut dengan ilmu hal. Setiap hari kita berwudu untuk melaksanakan sholat, maka fardu ain, wajib kita untuk pelajari ilmu tentang wudu. Setiap hari kita melaksanakan sholat, maka ilmu tentang sholat kita kudu pelajari, wajib. Ya. Di bulan Ramadan kita akan melaksanakan puasa, maka kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu tentang puasa. Kemudian bagi yang melaksanakan ibadah haji, maka dia wajib untuk melaksanakan atau mempelajari tentang haji atau umroh. Makanya bagi yang melaksanakan haji atau umroh ada yang namanya manasik dan seterusnya. Maka mempelajari ilmu tentang fikih dalam kehidupan keseharian kita menjadi fardu ain buat kita. Apa sih yang disebut dengan fikih? Ya. Menurut Imam As-Subki, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu fikih itu, atau disebut dengan fikih itu, adalah ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, praktis,
yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci atau yang bersumber dari dalil-dalilnya yang terperinci. Apa saja dalilnya? Sumbernya dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi kalau dalam agama kita Pak, itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Turunan dari iman itu adalah akidah. Turunan dari Islam itu adalah syariah. Turunan dari ihsan itu adalah akhlak. Turunan dari akidah itu namanya tauhid. Nah, tauhid ini adalah ilmu yang kita pelajari tentang akidah untuk menguatkan iman. Turunan dari syariat ada yang namanya fikih. Turunan dari akhlak ada yang namanya tasawuf. Ya. Maka dari itu dalam hal fikih, ya, kita tidak boleh berbeda pendapat dalam urusan syariat. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Ini syariat. Tidak boleh berbeda pendapat 5 waktu nggak wajib tapi sunnah. Nggak boleh. Ya. Apalagi ada yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu ini hukumnya adalah tidak wajib. Ini bisa menyebabkan kekufuran seseorang. Karena sifatnya usuliyah, dasar. Tidak boleh ada perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya dasar. Sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini syariat. Nah, bagaimana tata cara sholat tersebut masuk dalam ranah fikih? Ya. Zakat hukumnya wajib karena bagian dari rukun Islam. Ya, dengan dalil-dalil yang ada. Kita tidak boleh berbeda pendapat dalam kewajiban membayar zakat. Karena bisa menyebabkan kekufuran. Tetapi tata cara dan praktek bayar zakat dari sisi pengertian, kemudian ukuran-ukuran yang mewajibkan zakat dan berapa yang dikeluarkan, ini ranahnya adalah fikih. Dan dalam konteks fikih terbuka dalam masalah perbedaan pendapat. Ya. Dalam tata cara melaksanakan sholat 5 waktu itu wajib. Dalam prakteknya melaksanakan sholat, terbuka untuk berbeda pendapat. Karena fikih itu adalah ilmu yang dinamis. Ya, yang penting tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam mazhab saja, di 4 mazhab, baik mazhab Abu Hanifah, kemudian mazhab Imam Malik, kemudian mazhab Al-Imam Syafi'i, lalu Al-Imamul Hambali, ini berbeda pendapat. Ada tata cara praktis yang berbeda pendapat, ada yang beliau-beliau ini sepakat dalam tata caranya. Karena keempat ini adalah murid dan guru yang tersambung. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Walaupun muridnya Imam Syafi'i, tapi ada pendapat-pendapat Imam Hambali yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Walaupun muridnya Imam Malik, tapi Imam Syafi'i dan Imam Malik ada perbedaan pendapat dalam hal fikih. Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya. Walaupun murid dan guru, ada pendapat-pendapat Imam Malik yang berbeda dengan Imam Hanafi. Dan dari keempat mazhab ini semua tersambung sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hambali murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Hanafi, Imam Hanafi punya guru cucu Rasulullah, saya lupa namanya Imam Zainal Abidin. Ya, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dalam hal urusan fikih atau ilmu fikih itu banyak perbedaan pendapat. Kok Imam Hambali bisa beda pendapat sama Imam Syafi'i? Itulah uniknya ilmu fikih. Yang terpenting punya dalil,
yang terpenting punya dasar, yang terpenting ada ilmunya. Ketika terjadinya perbedaan pendapat, maka masing-masing itu punya dalil. Ya. Jangan merasa paling benar dengan pendapat sendiri, tapi nggak punya dalil, nggak punya dasar. Taklid namanya, ya, taklid buta. Kalau dalam urusan tauhid, kita haram untuk taklid, Pak. Ya, haram. Yakin Allah itu ada, ya ada, kata siapa? Kata guru saya ikut-ikut guru saya, nggak boleh. Namanya bukan keyakinan sendiri. Tetapi kalau dalam fikih juga terbuka dalam urusan taklid ketika kita punya keterbatasan dalam hal ilmunya. Kok salatnya begitu? Ini yang diajarkan guru saya. Udah boleh. Namanya taklid. Tetapi boleh kita berbeda pendapat dengan orang lain asalkan kita punya dasar, kita alim, kita tahu ilmunya, kemudian kita punya dasar dan lain sebagainya. Itu hal yang lumrah dalam ilmu fikih. Jangan cuma bisa nyalahin tapi nggak punya dasar ilmunya, kemudian sumbernya dari mana, gurunya siapa. Ya. Nah, inilah fleksibilitas yang ada dalam urusan-urusan fikih. Beruntung di kita ada Majelis Ulama Indonesia yang punya komisi fatwa yang mengkaji dalam hal-hal hukum Islam, yang itu adalah merupakan berdasarkan kajian-kajian para ulama berdasarkan disiplin ilmunya. Ada di Nahdlatul Ulama juga namanya Lembaga Bahsul Masail, yang kemudian membahas masalah-masalah diujikan di depan para anggota LBM atau Lembaga Bahsul Masail, didiskusikan berdasarkan referensi-referensi tertentu, maka keputusan menghasilkan sebuah keputusan dalam hukum. Di Muhammadiyah ada majelis tarjih kalau tidak salah, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang punya disiplin ilmu dalam hal fikih, ya mereka bisa beristihad bersama asalkan berdasarkan dalil-dalil yang tidak melanggar syariat. Kayak sekarang, Pak, di zaman 4 mazhab nggak ada yang namanya bank konvensional atau bank syariah. Tetapi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam hal ini adalah fiqhul muamalah. Prinsip-prinsipnya sudah para ulama, terutama imam mazhab, tuliskan dalam berbagai karyanya, ya, dan lain-lain. Jadi hal-hal yang terjadi dalam konteks kekinian itu ada keterangan hukumnya apabila kita mau menggali. Nah, oleh karena itu, ya, dalam hal mempelajari fikih ini nanti mungkin penekanannya adalah yang sifatnya praktis keseharian yang kita lakukan. Wudu misalkan, bagaimana sih cara wudu? Ya. Orang yang berwudu, kemudian benar wudunya, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, maka dari wudunya bukan hanya membersihkan anggota wudu, tapi juga fadilahnya bahwa setiap tetesan air wudu yang mengalir di tubuh kita, yang kita gunakan untuk berwudu, maka saat itu pula berbarengan dengan bergugurannya dosa-dosa dalam diri kita. Tapi syaratnya harus terpenuhi atau sudah benar wudunya. Dari mana taunya kita benar wudu? Dari ngaji. Syarat wudu ada berapa, rukun wudu ada berapa, lalu kemudian dalam hal praktek wudunya seperti apa? Benar sesuai aturan fikih, sesuai dengan syariat, maka dari wudu saja kita sudah bisa menggugurkan dosa-dosa dalam tubuh kita, terutama dosa kecil. Bayangin, Pak, 5 kali dalam sehari kita berwudu, subuh wudu, ntar johor wudu lagi, ntar asar wudu lagi, maghrib wudu lagi, isya wudu lagi. 5 kali kita berwudu, maka 5 kali kita menggugurkan dosa-dosa dalam diri kita. Belum ditambah misalkan kita mau sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud,
sholat witir, membaca Al-Quran, atau kita berusaha menjaga wudhu, habis dari kamar mandi, habis buang air kita wudhu, habis mandi selesai kita wudhu, habis buang air kecil kita selesai wudhu, berkali-kali kita berwudhu dalam sehari, maka berkali-kali itu pula akan menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya wajar bagi orang beriman yang mengamalkan aturan syariat dalam hal ini fikih dan seterusnya, yang memiliki fadilah-fadilah besar dalam melakukan kewajiban, betul dia melaksanakan itu, dipastikan wafatnya husnul khatimah. Kenapa? Sudah tidak ada dosa. Selama dia tidak melaksanakan dosa besar dan belum bertaubat dari dosa besarnya. Itu baru sholat, baru wudhu, Pak. Belum sholat. Salah satu fadilah sholat wajib yang terpenuhi syarat rukunnya, benar sholatnya, juga merupakan menggugurkan dosa-dosa kita. Antara dua sholat wajib, di antara keduanya itu adalah sebagai kafaratul dzunub, sebagai penebus, pembebasan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya yakin, kalau orang beriman, wudunya benar, sholatnya benar, sesuai syarat dan rukunnya dan aturan-aturan fikih, setiap hari dia lakukan itu, dia wafatnya yakin husnul khatimah. Pengen wafat husnul khatimah? Pengen wafat husnul khatimah? Sholatnya yang benar, wudunya yang benar, ibadahnya yang benar. Dari mana kita tahu apakah gak benernya ibadah kita? Dari belajar atau dari ngaji. Dalam hal ini adalah kajian atau pengajian ilmu fikih. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sama-sama belajar, kita mengkaji lebih dalam bagaimana cara wudhu ibadah lainnya agar sholat kita betul-betul ada dasar ilmunya. Ya. Setiap amal perbuatan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau setiap orang melakukan amal perbuatan bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya tertolak dan tidak diterima. Satu rakaat orang sholat tapi dasar ilmu itu lebih baik dibandingkan 1000 rakaat orang sholat tapi nggak pakai ilmu. Jangan sampai 17 rakaat setiap hari kita sholat tanpa ada ilmu, malah tidak mengandung arti atau kita tidak bisa mendapatkan fadilah dan keutamaan dari sholat itu. Sholatnya bagus, syarat dan rukunnya telah dilaksanakan, tapi wudhunya salah, syarat rukunnya tidak terpenuhi, sholatnya juga tidak sah, rusak sholatnya. Kenapa? Syarat sah sholat berarti ada yang tidak terpenuhi, itu suci dari hadas. Dalam hal ini hadas kecil, dia berwudu, dan hadas kecil bisa suci dengan wudu, namun wudunya tidak benar, maka sholatnya pun menjadi tidak benar. Sepasih apapun bacaan yang dia baca ketika sholat dalam zahar, ya, sepanjang apapun surat yang dia baca setelah Fatihah, tapi kalau wudunya nggak benar, tidak sesuai dengan syarat dan rukun, maka dipastikan sholatnya juga tidak benar. Ya, makanya saya dapat pesan dari guru saya, ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Kalau yang penting ngaji kan asal duduk, asal hadir, misalkan, asal mau supaya nggak dikata malas, supaya nggak dikata nggak pernah ke masjid ngaji, yang penting ngaji, kan begitu. Ya. Tetapi kalau ngaji itu penting, bukan hanya sekedar duduk, tapi mendengarkan penjelasan, mempelajari apa yang disampaikan, lalu sedikit demi sedikit mengamalkan. Itu yang namanya ngaji itu penting. Bukan yang penting ngaji. Walaupun berpahala tetap, Pak. Yang penting ngaji, hadir di majelis salim. Yang penting cuma duduk. Habis itu di majelis salim dia tidur misalkan. Ya, nggak dengerin orang lagi ngajarin, dapat pahala hadir ke majelis ilmu. Tapi hanya sekedar itu pengetahuannya. Tetapi kalau ngaji itu penting,
bukan hanya sekedar hadir, tapi dia bisa mengambil manfaat sekaligus juga pelajaran dalam majelis itu. Maka dia akan terus memperbaiki ibadahnya dan akan terus ingin tahu tentang apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari untuk mendapatkan ilmunya. Nah itu, ngaji itu penting. Nah oleh karena itu mudah-mudahan pelajaran fikih yang akan kita kaji ini yang memang bersumber dari dalil-dalilnya yang terperinci, mudah-mudahan bisa kita pahami sekaligus kita bisa melaksanakan atau sekaligus bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari. Sebelum membahas tentang wudhu, kita perlu tahu dulu tentang air. Alat bersuci itu secara garis besar ada 3. Yang pertama air, dan ini alat bersuci yang paling baik. Yang kedua adalah debu atau tanah. Yang ketiga adalah batu atau yang dianalogikan dengan batu. Air adalah alat bersuci yang paling utama. Karena air bukan hanya membersihkan najis ketika istinja, tapi juga juga membersihkan bekasnya. Nah, air ada 4. Air suci mensucikan, airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Airnya suci kita bisa konsumsi dan bisa digunakan untuk bersuci, baik wudhu, mandi, ataupun membersihkan najis. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan ada 2. Yang pertama adalah air yang bercampur dengan benda yang suci, seperti air putih bercampur dengan teh, airnya suci, boleh kita minum Pak. Tetapi buat wudhu nggak boleh. Buat mandi nggak boleh. Air susu, airnya suci, bisa kita minum. Buat mandi, buat wudhu nggak boleh. Air sirup juga demikian. Coba Pak mandi pakai air sirup. Dikerubutin semut Pak habis itu. Boleh kita konsumsi, tapi tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Namanya air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang bercampur dengan benda yang suci. Sampo, sabun. Nah, ini hati-hati yang mandi wajib menggunakan sampo dan sabun. Harus ada tata caranya. Jangan sampai air yang bercampur dengan sabun, bercampur dengan sampo, kita gunakan untuk mandi hadas besar. Bisa nggak sah Pak mandi kita? Kenapa? Airnya bercampur dengan benda yang suci. Airnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sama orang wudhu pakai air teh. Tidak sah. Hati-hati ini nanti yang mandi wajib. Nanti saya akan sampaikan bagaimana tata caranya agar badan kita bersih, pakai sabun, pakai sampo, tapi tidak menghalangi kesahan mandi junub atau mandi jinabah kita. Ya. Yang kedua, yang air suci tidak mensucikan itu adalah air mustakmal. Air mustakmal itu air bekas pakai. Jadi air yang telah kita gunakan untuk berwudu, itu kan airnya bekas pakai namanya. Ya. Nah, air bekas pakai itu tidak boleh digunakan lagi buat berwudu. Disebut mustakmal, bekas pakai. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Air mustakmal yang tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi adalah air mustakmal dari basuhan pertama. Misalkan kita wudu, basuhan pertama air anggota wudu, itulah yang disebut dengan mustakmal. Kenapa? Karena basuhan yang pertama itu menggugurkan kewajiban atau menggugurkan rukun. Sunnahnya kan basuhan wudu 3 kali Pak. Tetapi 1 kali juga cukup. Karena 1 kali basuhan
sudah memenuhi rukun. Ya. Nah, air basuhan pertama ini nih, yang mustakmalnya nggak boleh dipakai lagi buat wudhu. Menurut ulama, sebab ada pendapat seperti itu. Nah, basuhan kedua, basuhan ketiga, itu hukumnya adalah sunnah, maka air bekas basuhan kedua dan ketiga tidak termasuk air mustakmal. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Disebut dengan air suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air makruh. Makruh digunakan untuk bersuci, walaupun sah sucinya. Apa itu air makruh? Air yang terdapat di tempat yang terbuat dari logam, besi, aluminium, stainless, emas, perak, kemudian terkena sinar matahari. Toren, ya. Di atas toren lagi tengah hari bolong, panas-panas. Pas kita buka keran, anget. Berarti kan dia terpanasi oleh sinar matahari. Maka itu hukumnya makruh. Tetapi kemakruhan ini hanya berlaku di tempat-tempat yang panasnya sangat tinggi, seperti di Jazirah Arab. Di Indonesia ini tidak termasuk kategori makruh karena masih daerah tropis. Kenapa kok makruh? Karena air yang berada di tempat yang dari logam, lalu terkena sinar matahari menjadi panas, akan menyebabkan penyakit kulit. Ya. Walaupun lebih detail lagi dalam kitab Al-Muhazzab, ya, kemakruhan tersebut apabila menurut ahli medis, ahli kesehatan, air tersebut akan menimbulkan penyakit. Tetapi kalau kata ahli kesehatan, ahli medis, ahli kedokteran bahwa air itu nggak menimbulkan penyakit, maka tidak makruh. Kemakruhannya apabila ada keterangan dari orang yang ahli dalam air dan menyebabkan iritasi ataupun sakit dalam kulit, baru itu yang jatuh hukumnya adalah makruh. Dan yang keempat adalah air mutanajis. Kalau mutanajis aja sudah tidak boleh, apalagi air najis. Mutanajis itu air yang bercampur dengan najis. Jadi mutanajis itu sesuatu yang terkena najis. Sesuatu yang kecampuran najis. Baju kita kena air kencing, maka baju kita disebut dengan mutanajis. Beda sama najis. Air kencing kita najis. Tapi air kencing kemudian mengenai celana kita, air kencingnya najis, celana kita disebut dengan mutanajis. Kalau mutanajis bisa dibersihkan. Kalau mutanajis bisa dibersihkan. Makanya dalam konteks kekinian, dalam ilmu pengetahuan dan juga hukum kekinian, ada yang namanya air daur ulang, Pak. Pernah dengar nggak Pak air daur ulang? Di kota-kota besar biasanya, yang air itu terbatas, Jakarta, yang apabila mengambil air dari tanah akan menyebabkan tanah itu semakin menurun, kemudian semakin banyaknya gedung-gedung besar di tanah, maka akan membahayakan. Atau tempat-tempat tertentu, hotel dan sebagainya. Itu biasanya ada air yang buangan dari kamar mandi dikumpulkan lagi dalam satu tempat, ditampung. Di Jakarta sudah ada nih kayaknya. Ya, entah itu hotel, mall atau apapun, ditampung kembali dalam satu tempat. Lalu dengan proses teknologi air tersebut disaring dan sampai bersih. Lalu kemudian kalau sudah bersih, airnya dialirkan lagi untuk kita gunakan lagi di kamar mandi hotel atau gedung. Ya, makanya yang tinggal di hotel bintang 5 atau apa, jangan bangga dulu. Airnya bisa jadi air daur ulang tuh. Dengan orang kampung kita mandi di kali, ya kan? Bukan air daur ulang, walaupun kadang-kadang dari sono yang kencing, dan kita sebelah sininya juga mandi, tapi sudah bercampur dengan air yang banyak. Fatwa MUI sudah mengeluarkan tentang air daur ulang. Selama prosesnya
sesuai dengan aturan fikih, memenuhi syarat-syarat tertentu, maka air daur ulang hukumnya adalah suci. Karena tadi disebut dengan mutanajis. Yang namanya mutanajis bisa disucikan. Nah, air yang berada dari tempat itu kan mutanajis. Ya kan? Kenapa mutanajis? Karena di situ ada air kencing yang masuk ke situ, ada kotoran lain masuk ke situ, maka kemudian melalui proses yang sesuai aturan syariat, ada 3 syarat, Pak, saya lupa Pak, ada 3 syarat itu dalam MUI. Kalau itu terpenuhi, maka air daur ulang yang kemudian menjadi bersih, hukumnya adalah suci. Boleh kita gunakan berwudu, boleh kita gunakan untuk mandi. Tetapi kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka air itu tetap terhukumi mutanajis. Tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini hukum, makanya saya bilang hukum fikih itu fleksibel dan bisa berkembang. Yang penting tidak melanggar aturan syariat. Itu air. Ada lagi alat bersuci yang namanya debu atau tanah. Ini bisa digunakan dalam 2 hal. Debu digunakan ketika seseorang tidak bisa menggunakan air, tidak boleh karena sakit. Tidak ada air yang kedua. Yang ketiga ada air tapi bahaya untuk menyampainya. Tidak boleh menggunakan air karena sakit. Ya. Yang apabila kena air maka sakitnya akan bertambah parah. Yang kedua tidak ada air dan sudah mencari air tidak dapat. Yang ketiga ada air tapi untuk mendapatkannya membahayakan. Contohnya apa? Air ada, tetapi untuk mendapatkan air tersebut bahaya. Yang berada di atas pesawat, di atas samudra. Kita mau sholat Pak, di pesawat air terbatas, tapi kita di atas samudra, air banyak di bawah. Tetapi kalau ingin kita mengambil air laut tersebut, bahaya. Gak mungkin kan pesawat itu turun sebentar ke laut untuk orang wudhu doang, gak mungkin. Maka dibolehkan untuk tayamum. Begitu juga kapal laut, jangan di samudra. Walaupun berada di atas air, tetapi karena kalau turun ke air laut itu bisa membahayakan kita, maka kita boleh bertayamum ketika di kapal laut airnya sangat terbatas. Ya. Kemudian kita mencari air tidak mendapatkan air, maka dalam hal kondisi tadi kita mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Rukhsah itu adalah keringanan. Boleh menggunakan debu untuk tayamum. Jadi tayamum itu rukhsah, Pak. Dispensasi. Nanti kita akan pelajari tata caranya tayamum. Ya. Kemudian yang kedua, tanah atau debu digunakan untuk bersuci dari najis mughallazah. Najis yang berat, najis yang bersumber dari anjing dan babi. Untuk membasuh atau membersihkan najis mughallazah itu dibasuh atau dicuci sebanyak 7 kali siraman, ya. Dan salah satunya dicampur dengan tanah. Dan campuran tanah itu dilakukan dalam basuhan yang pertama. Tanah atau debu. Yang ketiga ada yang namanya batu. Atau yang dianalogikan dengan batu yang sifat-sifatnya sama dengan batu. Seperti apa? Kayu kering. Ya, yang penting tidak membahayakan. Kemudian menyerap. Ya. Daun kering. Oh, zaman dulu tuh. Nah, sekarang yang banyak digunakan adalah tisu. Itu kan menghukuminya seperti hukum batu. Walaupun ada Pak, pendapat ulama kertas itu tidak boleh digunakan untuk istinja. Kenapa? Karena kertas itu adalah alat atau benda yang dihormati, karena di kertas itulah ditulis ilmu-ilmu agama. Maka kertas menjadi barang yang terhormat, tidak boleh digunakan untuk istinja, menggantikan batu. Walaupun ada tetap yang membolehkan.
makanan, nggak boleh dipakai buat istinja. Ya. Nah, sekarang yang digunakan di banyak tempat istinja itu adalah tisu. Ya. Tetapi penggunaan batu bukan karena darurat. Kalau tayamum kan darurat menggunakan debu. Menggunakan batu bukan karena darurat. Sekarang Pak, kita banyak air di rumah. Kita istinja pakai batu boleh. Walaupun air banyak. Ya, yang penting tata cara syaratnya terpenuhi. Baik syarat dalam buang airnya, ya, seperti apa najis yang keluarnya, ataupun syarat benda yang digunakan untuk istinja. Yang penting terpenuhi. Ya. Bahkan yang paling utama dalam proses istinja itu ada tiga cara. Yang pertama, menggunakan batu ditambah dengan air. Batu dulu tuh, kita pakai batu dulu. Setelah selesai, kita siram pakai air. Ini yang utama. Yang kedua, menggunakan air saja. Yang ketiga, menggunakan batu saja. Ya. Jadi walaupun berlimpah air di rumah, boleh menggunakan batu. Karena menggunakan batu dalam istinja bukan rukhsah, bukan dispensasi. Tetapi alat untuk bersuci. Beda sama debu. Ketika tayamum, ingat tayamum itu adalah dispensasi. Dan satu tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Ya. Nih, nanti coba kita pelajari tentang sebab-sebab tayamum, ya, sebab-sebab dibolehkan tayamum, syarat-syarat tayamum, rukun tayamum, sunnah tayamum, dan seterusnya. Ya, supaya dalam hal-hal tertentu kita bisa praktekkan. Ya, terutama apalagi yang sering kita praktekkan itu ketika mungkin berada di pesawat dalam waktu yang lama. Ya, 9 jam, 10 jam di pesawat, masuk waktu sholat, air terbatas, maka kita boleh bertayamum. Ya, kalau waktu cuman sejam 2 jam, mah nggak usah sholat di pesawat. Ya. Termasuk nanti akan ada bagaimana tata cara sholat di atas kendaraan. Nah ini, jadi dalam hal-hal kehidupan keseharian kita, terkadang memang kita butuh informasi keilmuan untuk bisa kita praktekkan dengan baik dan benar. Ya, wudunya seperti apa, sholat seperti apa. Sholat aja Pak kita bahasa banyak Pak dalam keseharian. Bukan hanya sholat fardu, tapi sholat sunnah. Bukan hanya itu, nanti bagaimana ketika kita melaksanakan perjalanan jauh. Ada. Bagaimana ketika kita sakit? Bagaimana ketika ada kesalahan atau kelupaan dalam gerakan sholat? Bagaimana sholat di kendaraan? Ya. Ada aturan-aturan tertentu yang dalam semua keadaan kita tetap diwajibkan untuk sholat. Namun tata caranya berbeda dengan sholat secara normal. Ketika kita berada di kampung kita sendiri, nggak kemana-mana, sholatnya normal. Maksud normal adalah maghrib 3 rakaat. Seperti itu caranya yang kita lakukan. Isya 4 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Tetapi hal ini bisa berubah ketika kita melaksanakan perjalanan jauh. Ya. Kita boleh menjamaknya. Bahkan kita boleh mengurangi jumlah rakaatnya yang disebut dengan qasar. Salat normal tadi juga bisa berubah ketika kita dalam keadaan sakit. Sakit tertentu yang kita bisa menjamak salat. Kalau kita dalam keadaan sehat walafiat, maka kita salat wajib kudu berdiri. Karena berdiri jika mampu adalah salah satu rukun sholat. Kita mampu Pak berdiri ketika sholat wajib, tapi nggak mau berdiri, nggak sah sholat kita. Karena rukunnya tidak terpenuhi. Saya nggak bisa berdiri, boleh duduk. Duduk nggak bisa, boleh berbaring. Berbaring itu tidur miring, ya, pala di utara, kaki di selatan, seperti jenazah di liang lahat.
Nggak bisa juga, boleh dalam tidur terlentang, pala di timur, kaki di barat. Nggak bisa juga terlentang kayak gitu, ya, karena lagi sakit, nggak bisa digerakin sakit. Hanya bisa mengisyaratkan dengan kedipan mata, hati dan akal masih berfungsi. Artinya masih dalam keadaan sadar. Tapi badan nggak bisa digerakin, maka dengan isyarat mata salatnya. Kedip Allahu Akbar, kedip lagi Allahu Akbar, isyarat mata. Dengan isyarat. Kalau sudah koma, walaupun belum meninggal, sudah koma, hati dan otak kita tidak berfungsi, baru nggak wajib sholat. Mau sholat gimana dia? Ya. Nah setelah itu kalau nyawanya udah kagak ada, disolatin. Ya. Sama halnya orang yang buta, budeg. Udah buta, budeg Pak. Udah buta, tuli. Tuna rungu dan tuna apa kalau melihat mata itu? Tuna netra. Udah tuna netra, tuna rungu. Udah nggak ngelihat, nggak denger. Itu orang nggak wajib sholat Pak. Gimana dia mau sholat? Dengar ajan ya kagak kedengeran. Cara sholat dia kagak tahu, nggak pernah lihat orang sholat. Diajarin sholat juga bingung kita. Ini rukun sholat, dia kan kagak denger. Ini tata cara sholat, kan dia nggak ngelihat. Orang kayak gitu nggak wajib sholat. Tetapi kalau cuman buta, lalu telinga masih berfungsi dan mendengar, wajib sholat. Ya. Atau matanya melihat, telinganya nggak dengar, tetap wajib sholat. Karena bisa kita ajarkan dengan pandangan atau penglihatannya. Tetapi kalau udah buta, juga budek, nah susah dah tuh ngajarinnya. Ajan dia nggak udah, ini udah subuh apa belum ya? Ya emang kagak denger. Udah, dia kagak denger, ya budek. Nggak wajib sholat. Walaupun tubuhnya, fisiknya misalkan sehat. Ya. Nah kalau dalam keadaan tertentu, selama masih berfungsi, ya, maka kewajiban untuk sholat wajib ditunaikan. Bagaimana tata caranya? Itu masuk dalam ranah fikih. Ya. Masya Allah, ini apa namanya? Banyak hal lagi tentang berjamaah. Syarat-syarat menjadi imam seperti apa? Ada aturannya Pak. Gak sembarangan jadi imam itu. Jangan mentang-mentang habis berangkat haji lalu pede jadi imam, belum tentu. Bacaannya udah pas belum? Tahu nggak ilmu tentang jam sholat jamaah? Kalau sudah tahu itu silakan jadi imam. Jangan mentang-mentang merasa paling pinter, baca Fatihahnya masih salah, lalu bertindak menjadi imam. Salah semua makmumnya nanti. Ya. Makanya ada syaratnya menjadi imam dalam sholat berjamaah. Seperti apa sholat berjamaah kita menjadi sah mengikuti imam? Makmum juga nanti ada syaratnya. Ya. Kan bagi makmum yang terpenting mendapatkan bagian berjamaah buat makmum. Tapi kan nggak sembarangan kita langsung mendapatkan bagian dari jamaah. Terpenuhi nggak syarat makmum? Seperti apa? Niat menjadi makmum. Makmuman lillahi ta'ala. Itu adalah sebuah pernyataan bahwa dia bermakmum kepada imam. Kalau nggak ada niat makmuman, bisa jadi tidak terhitung jamaah Pak, walaupun satu bareng-bareng. Ya. Karena yang disebut sholat berjamaah memang secara bahasa sholat bareng-bareng. Itu berjamaah secara bahasa. Tetapi secara istilah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bareng-bareng atau bersama, satu orang menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Berarti ada keterikatan imam dan makmum, makmum dan imam. Kalau kita nggak berniat makmuman ketika menjadi makmum, maka nggak ada ikatan antara imam dan makmum. Berarti bukan sholat berjamaah. Itu dari niat. Ya. Dan ketika sholat berjamaah pun etika seorang makmum,
ya, itu harus mengikuti seluruh gerakan imam. Jangan mentang-mentangkan imamnya murid gua. Imam belum ruku, dia udah ruku duluan. Nggak boleh. Ya. Bahkan ketika imam sujud sahwi, karena ada rukun sunnah abad yang ditinggalkan, maka makmum wajib sujud sahwi. Kalau nggak ikut, batal. Tuh, dalam aturan sholat berjamaah. Ya. Belum dalam sholat sunnahnya, seperti apa kita sholat sunnah. Belum bagaimana sholat Jumat. Nah, ini. Ya. Sholat Jumat juga bagian dari kewajiban. Sebenarnya ilmu tentang sholat Jumat bukan hanya buat laki-laki, tapi buat perempuan juga penting. Karena perempuan dia akan menjadi istri atau sudah menjadi istri, punya anak laki-laki, ya, maka dia punya kewajiban untuk mengetahui ilmu tentang sholat Jumat. Atau perempuan punya suami, suaminya pasti laki-laki yang punya kewajiban sholat Jumat, maka si istri harus tahu ilmu tentang sholat Jumat supaya kagak dibohongin sama lakinya. Ya kan? Nah, ilmu tentang sholat Jumat, ada khutbahnya. Khutbahnya seperti apa? Rukunnya ada berapa? Dan khutbah seperti sholat. Salah satu rukun khutbah adalah membaca ayat suci Al-Quran. Dan membaca ayat suci Al-Qurannya harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kalau baca Quran dalam khutbah Jumat tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, salah bacanya, maka khutbahnya menjadi tidak sah. Ya. Jadi kalau jadi khatib itu harus benar-benar tahu ilmu tentang baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Tapi dibacanya tidak sesuai dengan hukum tajwid. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan kagak ada tajwidnya. Bisa tidak sah Pak khutbahnya. Sama seperti halnya sholat, Fatihah adalah salah satu rukun sholat. Maka membaca Fatihah harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Kalau nggak sesuai, bisa batal sholatnya. Tidak sah. Kenapa? Karena baca Fatihah adalah rukun. Jadi nggak sembarangan untuk menjadi hal-hal seperti itu harus betul-betul sesuai dengan keilmuan yang ada. Ibadah kita menjadi rusak karena ketidakadaan atau ketidaktahuan kita. Karena tidak adanya ilmu kita. Makanya betul saya katakan tadi dalam kitab Ta'limul Muta'allim, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Yang beramal tanpa ilmu tertolak amalnya. Makanya ngaji itu penting. Sama pentingnya mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Nah, Bapak dan Ibu dan Saudari itu sebagai pembuka saja untuk menjadi gambaran betapa pentingnya kita ngaji fikih dalam hal tatalan yang praktis. Mudah-mudahan dalam pertemuan selanjutnya kita akan lebih praktis lagi, tapi kita kaji sesuai dengan babnya. Kalau bab fikih biasa diawali dengan bab toharo. Toharo itu suci dari hadas, suci dari najis. Nah, itu yang kita bahas tuh. Secara praktis aja, nggak usah secara detail keilmuannya. Supaya kita bisa langsung amalkan dan toharoh kita betul-betul sesuai aturan syariat. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi motivasi kita untuk terus ngaji, karena ngaji itu penting. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa 'azamatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal qur'ani wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum
min ahli jahli wal faqri wasyarri wadhair innaka ala kulli syai'in qadir. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.